Halo semua, kenalin nama gue Ilham. Di sini gue mau ngasih tahu tentang sejarah adanya pemerintahan di dunia. Berikut videonya. Pemerintah adalah sekelompok orang yang ditugaskan dan memiliki kekuasaan untuk mengatur serta menata suatu daerah atau negara. Menurut sejarah, pemerintahan sudah ada sejak masa prasejarah dan awal peradaban manusia. Sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu, pemerintahan dimulai. Misalnya pada zaman prasejarah dulu, para manusia prasejarah membuat suatu kelompok sosial untuk bertahan hidup. Mereka membuat struktur kelompok seperti kepala suku, kelompok untuk berburu, dan lain sebagainya. Pemerintah juga dikatakan dimulai sejak zaman para nabi dan rasul. Maka dari itu, pemerintahan bisa dikatakan terbentuk jauh sebelum Masehi. Beberapa contoh pemerintahan pada masa prasejarah dan awal peradaban manusia adalah: yang pertama yaitu peradaban Mesopotamia sekitar 3.000 sebelum Masehi. Salah satu contoh paling awal dari sistem pemerintahan terorganisir ditemukan di Mesopotamia, khususnya di kota-kota seperti Uruk, Ur, dan Lagas. Sistem pemerintahan di Mesopotamia sering kali berupa monarki, di mana raja memiliki kekuasaan besar. Salah satu raja terkenal dari periode ini adalah Sargon dari Akkadia, yang mendirikan Kekaisaran Akkadia sekitar 2334 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu peradaban Mesir kuno, sekitar 3100 sebelum Masehi. Mesir kuno juga merupakan salah satu peradaban awal dengan sistem pemerintahan yang kompleks. Firaun sebagai penguasa tertinggi dianggap sebagai dewa dan memiliki kontrol absolut atas kehidupan sosial, ekonomi, dan agama. Sistem pemerintahan ini berlangsung selama ribuan tahun. Yang ketiga yaitu peradaban Lembah Indus, sekitar 2600 sebelum Masehi. Lembah Indus, kota-kota seperti Harappa, Mohenjo-daro menunjukkan bukti adanya perencanaan kota yang canggih dan kemungkinan adanya struktur pemerintahan yang terorganisir. Meskipun banyak aspek mengenai pemerintahan mereka masih belum sepenuhnya dipahami. Menurut sejarah Islam, pemerintahan dimulai ketika zaman para nabi dan rasul. Banyak nabi dan rasul ketika mereka berdakwah memiliki banyak pengikut. Contohnya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman memiliki bala tentara berupa manusia, jin, dan juga hewan, serta memiliki kerajaan yang mewah lagi harta yang melimpah. Para bala tentaranya sangat patuh akan perintah Nabi Sulaiman. Dibuktikan ketika jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk mengganti singgasana dalam sekejap mata. Kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman sangat makmur dan rukun karena seorang pemimpin yang kompeten dalam memimpin negerinya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam dari zaman yang diselimuti oleh perpecahan dan keburukan menjadi zaman yang dimana masyarakatnya hidup damai dan sejahtera. Setelah zaman kenabian usai, zaman yang dipimpin oleh sahabat pun dimulai. Pada masa kenabian, permasalahan dituntaskan dengan wahyu dari Allah, sedangkan pada zaman sahabat, permasalahan diselesaikan dengan cara permusyawarahan atau keputusan berdasarkan pemikiran pemimpin. Beberapa daulah Islam yang membangun ekonomi dan memperluas wilayah kekuasaan Islam, yaitu yang pertama Daulah Umayyah yang berdiri sejak tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah ini dibangun oleh Umayyah bin Abu Sufyan atau yang dikenal dengan julukan Abu Abdurrahman dan Al-Quraisy Al-Uwawi Al-Makki. Daulah Umayyah memiliki 14 khalifah. Namun masa kejayaan daulah ini terwujud ketika dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik.
Aspek-aspek kemajuan Daulah Umayyah di masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik meliputi yang pertama yaitu ekspansi wilayah. Di bawah kepemimpinan Walid bin Abdul Malik, kekhalifahan Umayyah mengalami ekspansi wilayah yang signifikan. Penaklukan baru dan penguatan kekuasaan di wilayah-wilayah baru membantu memperluas pengaruh Umayyah, termasuk di wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Walid bin Abdul Malik dikenal karena upayanya dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu proyek terbesarnya adalah pembangunan Masjid Agung Damaskus, yang merupakan salah satu contoh arsitektur Islam awal yang megah. Masjid ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol kemegahan dan kekuasaan Umayyah. Yang ketiga yaitu stabilitas ekonomi dan administrasi. Selama masa pemerintahannya, Walid bin Abdul Malik berhasil menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat dan mengelola administrasi kekhalifahan dengan efisien. Ini termasuk pengelolaan pajak dan sistem administrasi yang memungkinkan kekhalifahan untuk berkembang dan memperluas pengaruhnya. Yang keempat yaitu kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik juga merupakan periode kemajuan dalam bidang budaya dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan Umayyah mendukung pengembangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, menjadikannya sebagai pusat intelektual dan budaya dunia Islam pada waktu itu. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik menandai puncak kejayaan dan kemegahan Daulah Umayyah dengan pencapaian penting dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan militer. Daulah yang kedua adalah Daulah Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Daulah Umayyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dan Al-Mansur. Dinasti Abbasiyah yang menggantikan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi dengan masa kejayaannya yang sangat penting dalam sejarah Islam. Beberapa khalifah utama yang memimpin dan membawa kemajuan besar bagi dinasti Abbasiyah termasuk yang pertama yaitu Abu Ja'far Al-Mansur yang menjabat sebagai pemimpin pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah kedua dinasti Abbasiyah yang memainkan peran kunci dalam membangun dan menguatkan kekhalifahan. Ia mendirikan kota Baghdad pada tahun 762 Masehi sebagai ibu kota baru kekhalifahan, yang kemudian menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya dunia Islam. Al-Mansur juga mendukung berbagai proyek pembangunan dan reformasi administratif yang membantu stabilitas kekhalifahan. Yang kedua yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid yang menjabat pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Salah satu khalifah Abbasiyah yang paling terkenal yaitu Harun ar-Rasyid dikenal karena masa pemerintahannya yang cemerlang dalam hal kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di bawah kepemimpinannya, Baghdad menjadi pusat peradaban dan intelektual dengan kemajuan besar dalam bidang sains, sastra, dan filosofi. Harun ar-Rasyid juga dikenal karena kedermawanannya dan dukungannya terhadap sarjana serta pengembangan Baitul Mal. Harun ar-Rasyid juga dikenal karena kedermawanannya dan dukungannya terhadap sarjana serta pengembangan Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang menjadi pusat studi dan terjemah ilmiah. Dan daulah yang ketiga yaitu Daulah Utsmani yang berdiri pada tahun 1299 sampai 1453 Masehi. Daulah Utsmaniyah atau Khalifah Utsmani adalah sebuah dinasti yang berkuasa dari abad ke-14 hingga awal abad ke-20.
dan merupakan salah satu kekhalifahan terbesar dan terpanjang dalam sejarah Islam. Salah satu kemajuan Daulah Utsmani adalah di bidang budaya dan pendidikan. Pusat budaya dan seni, masa kejayaan Utsmaniyah juga dikenal dengan perkembangan seni dan arsitektur yang pesat. Pembangunan masjid-masjid megah seperti Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru dan Masjid Sulaiman merupakan contoh arsitektur yang sangat berpengaruh. Seni kaligrafi, kerajinan tangan, dan sastra juga mengalami kemajuan pesat. Pusat ilmu pengetahuan, selama masa kejayaan Utsmaniyah terdapat dukungan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kumpulan perpustakaan, akademi, dan madrasah didirikan, dan ada kemajuan dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, dan kedokteran.